Saya bekerja sebagai sopir angkut yang ada di salah satu provinsi, Provinsi Maluku Utara. Ini yang dimaksudkan acan itu adalah, dari kaum muslim dan Obed itu adalah Nasrani. Orang Nasrani yang jaga itu yang membom. Ada yang udah berteriak di mobil, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Bunuh, bunuh Obed. Saya lihat ada orang begitu banyak berteriak, "Allahu Akbar," dan mereka potong lehernya seorang mualaf. Saya tanya, istrinya itu orang Jawa, saya bilang, "Mbak, kenapa? Suami saya udah dibunuh oleh jihad hukum Islam." Ya, disuruh mengaji dan saya salah satu dipilih untuk menjadi ajan ya, setiap subuh, bahkan setiap sore, bahkan tengah hari itu ya saya udah lupa itu disuruh ajan. Ya, saya menolak, tapi mau nggak mau kita harus lakukan. Kalau kita menolak imam ini sama ustadz keras, berarti kita udah tahu, mereka udah tahu bahwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, insyaallah, untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan kaum kadal. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, yang mana di video tersebut judulnya sangat mengerikan ya, untuk menjelek-jelekkan atau memfitnah terhadap ajaran Islam, yang judulnya dibuat adalah satu desa dipaksa masuk Islam, kalau menolak akan dibunuh. Nah, ini suatu kekejian yang sangat ditunjukkan oleh Yusuf Manubulu dengan krunya yang memberikan kesaksian. Sebenarnya tidak tepat sekali kalau disebut kesaksian, karena orang yang berbicara tersebut bukanlah seorang muslim ya, tetapi orang Kristen yang menceritakan keadaan di Maluku pada tahun 1999. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama, dan setelah itu saya akan melakukan counter terhadap apa yang coba dikaburkan sejarah oleh Yusuf Manubulu dan juga yang memberikan kesaksian ini, karena itu adalah sejarah hitam atau kelam yang pernah dialami Indonesia, khususnya di daerah Maluku. Namun itu bukanlah masalah agama ya, tetapi itu lebih kepada masalah politik. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bagaimana kejadian yang sebenarnya yang Pak alami pada waktu itu? Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saya bersyukur malam hari ini. Pertama-tama saya patut bersyukur kepada Tuhan. Kedua, kesempatan bersama tim Pak Yusuf yang hari ini memberikan kesempatan buat menyaksikan, itu adalah kebanggaan bagi saya bahwa ini adalah satu momen yang luar biasa. Karena itu saya patut bersyukur. Iya, kami ada
9 bersaudara dan saya adalah anak yang kelima. Saya adalah anak nomor 5. Bapak Ibu, saya ceritakan kesaksian ini sejak tahun 1999 saya bekerja sebagai sopir angkut yang ada di salah satu provinsi Maluku Utara. Dan waktu itu saya sering jemput penumpang. Kejadian waktu itu mungkin Bapak Ibu ingat kejadian di Ambon. Jadi saya jemput 1 minggu tuh ada 2-3 kali saya ke pelabuhan jemput penumpang. Dan waktu pengungsian dari Ambon ke Maluku Utara, semakin pengungsi tiap hari semakin berdatangan. Provinsi itu semakin hari semakin seram. Ya, saya lihat karena saya yang saksikan sendiri, saya yang bawa mobil, saya yang antar mereka. Terkadang saya udah nggak tahan. Karena waktu itu saya ngantar penumpang itu ada yang ngomong begini, di sini kalau ada acan dan obet, ini yang dimaksudkan acan itu adalah dari kaum Muslim, dan obet itu adalah Nasrani, dan obet itu adalah tandanya mengikat kepala kain merah dan acan itu mengikat kepala kainnya warna putih. Ini sebagai tanda supaya waktu ada serangan itu bisa ketahuan. Jadi saya semakin hari menjemput penumpang itu semakin ketakutan. Ya, satu kali saat teman saya dari Muslim mengajak dia bahwa kita panggil orang-orang Nasrani. Jadi ini menjaga masjid dan gereja. Jadi waktu teman saya itu panggil saya, cuma saya katakan, ya kamu aja lah. Jadi ada beberapa orang dipanggil, mereka jaga masjid. Dan dari Muslim jaga gereja. Bapak Ibu, tiba-tiba teman saya ini menjaga masjid. Kejadian itu kok ada yang bom, baru diberitahu bahwa orang Nasrani yang jaga itu yang membom. Lalu teman saya katakan sampai sumpah bahwa kasihan, apalagi Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara itu adalah penduduk mayoritas Muslim. Bagaimana mungkin mereka melakukan? Tetapi itulah realita. Dan mereka ini diancam bahwa akan dibunuh. Dan saya katakan bahwa ya saya topan dalam doa. Ya, ini secara logika nggak masuk akal. Dan mereka yang menjaga gereja itu karena di posisi waktu itu udah mulai ketakutan. Ya, dan saya katakan bahwa berdoa saja pasti ada jalan keluar. Terus berjalan waktu, setiap minggu kapal datang, saya jemput lagi penumpang. Ada yang udah berteriak di mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunuh Obed, bunuh Obed. Dan saya salah satu adalah Obed yang sering jemput. Karena menyangkut kehidupan, ya saya tidak mau. Sekalipun saya ketakutan, karena waktu itu saya ingat istri saya udah suruh pulang kampung, karena saya udah lihat kondisinya tidak memungkinkan. Saya udah suruh pulang dan baru melahirkan, sehingga saya harus bekerja keras untuk membeli anak saya punya susu, punya makanan, dan sebagainya. Jadi sekalipun saya punya nyawa terancam, tapi namanya sebagai orang tua, nggak mungkin melihat anak kelaparan. Dan terus berjalan. Ya, beberapa minggu kemudian ada terjadi
di bagian Halmahera, Acan dan Obed. Dan mereka mengungsi ke provinsi, naik feri. Itu penumpang itu dengan ribu, udah menangis. Ya, waktu itu saya jemput, lalu tiba-tiba penumpangnya itu turun, seorang mualaf dari Kristen masuk Muslim. Ya udah lama. Tiba-tiba nyampe di pelabuhan feri, saya lihat ada orang begitu banyak berteriak Allahu Akbar dan mereka potong lehernya seorang mualaf itu. Wah, darahnya begitu banyak dan saya mulai ketakutan karena saya adalah Obed, ya. Dan mereka berteriak Allahu Akbar. Dan penumpang yang nggak ada di dalam mobil saya itu, mereka turun. Saya terus nyanyikan cuma di dalam hati. Tetapi secara manusia saya takut. Karena saya lihat kiri kanan rebah. Dan saya lihat ada yang namanya Obed atau orang Nasrani. Udah dimengungsikan ke asrama Polda, ke asrama Tintara. Itu dibayar. Saya nggak punya duit, saya bayar. Jadi saya cuma berdoa, waktu Tuhan tolong saya terus menerus. Lalu saya mulai ketakutan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Besok saya jemput lagi kapal yang dari Ambon. Mereka turun dari kapal. Ada satu bos saya punya toko dekat pelabuhan. Wah, saya lihat asapnya udah begitu kencang. Ternyata mereka udah bakar bos saya punya ini, dan bos ini udah mengungsi ke Sulawesi Utara, udah dikawal oleh aparat. Dan termasuk keponakan saya tanya, oh mereka udah mengungsi. Lalu saya lihat ini banyak orang Kristen itu udah semua mengungsi ke asrama, ya. Tapi saya ini nggak mungkin saya mengungsi karena anak saya, istri udah pulang. Wah, saya pikir ini semua kejadian ini udah dikuasai oleh Acan, oleh kaum Muslim. Dan lihat waktu turun ada orang begitu kerumun, saya tanyain ada apa? Oh, mereka udah bunuh mualaf satu lagi. Waduh, darah begitu terpancar kiri kanan. Saya tanya, istrinya itu orang Jawa, saya bilang, Mbak, kenapa? Suami saya udah dibunuh oleh jihad. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan cerita dari si bapak ini ya. Yang pertama, di sini si bapak ini bukanlah seorang murtadin seperti halnya para murtadin odong-odong yang dimunculkan di channel Yusuf Manubulu ya, yang mencoba mengelabui umat muslim yang awam dengan bercerita dongeng, mengatakan melihat Tuhan, mendengar Tuhan, berjumpa Tuhan, kemudian juga berjumpa malaikat, melihat surga dan lain-lain sebagainya ya. Dan di sini si bapak ini mencoba mengangkat masalah yang sudah sangat lama terjadi, yaitu di Maluku pada tahun 1099 ya. Itu waktu peralihan Orde Lama ke Reformasi dengan ditandai jatuhnya Presiden Soeharto saat itu. Dan ini sangat aneh bagi kita bahwa kejadian yang sudah sangat lama dan sudah damai dan aman sampai sekarang ya, namun diungkit atau diangkat kembali oleh Yusuf Manubulu ini dengan krunya, dengan mengatakan bahwa si bapak ini seakan-akan terlibat di dalam kerusuhan tersebut. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan dan keheranan bagi kita ya, kenapa hal yang sudah sangat lama tersebut kemudian baru sekarang diangkat kembali dengan dipoles seakan-akan kerusuhan itu adalah pemicunya adalah masalah agama, yaitu Islam yang memaksakan
eh, kehendak atau agama terhadap orang lain. Nah, ini adalah suatu fitnahan yang keji sebenarnya ya, karena kita ketahui di dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. Kalaupun misalkan seperti yang dituduhkan itu, maka saya yakin sampai sekarang tidak akan ada umat Kristen di Indonesia ini. Wah, saya langsung naik mobil Star, saya langsung pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah karena di kos-kosan saya itu semua udah semua pakai putih semua. Udah pakai kepalanya udah ika putih. Saya nggak bisa lewat. Lalu mereka udah pukul tiang listrik itu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, saya cuma katakan Tuhan tolong saya. Saya mau ambil pakaian dan sebagainya, bagaimana saya mau pulang? Ya, lalu saya keluar dulu, saya tunggu sampai itu di lorong itu bisa redam sedikit, baru saya balik. Dan akhirnya saya udah mendekati sore, saya balik, saya ambil semua pakaian-pakaian saya itu, saya cepat-cepat, karena mereka di jalan itu dengan samurai yang panjang, bahkan dengan basoka, dengan panah-panah wayar itu udah siap. Mereka baru teriak, bunuh, bunuh Obed, serang Obed. Itu minta ampun, saya itu memang saya rasa kincing waktu itu karena lihat itu, saya bilang, Tuhan, apakah saya masih bisa selamat? Saya cuma berdoa, Tuhan, saya berdoa terus, nyanyikan pujian dalam hati. Lalu saya dengar informasi orang tua-tua mulai panggil orang yang namanya pakai anti kabal. Wah, itu malah semakin saya marah. Saya bilang, wah, ini termasuk papa saya waktu itu. Papa, jangan menyembah hal-hal yang demikian. Seharusnya kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi orang tua-tua lebih mengandalkan yang namanya mantra-mantra, kekabalan dan sebagainya. Ya udah. Akhirnya saya berdoa, saya minta petunjuk. Tuhan, saya minta petunjuk. Apabila dalam peperangan kami kalah atau menang, tunjukkanlah buat hamba-Mu ini. Saya berdoa, saya ambil puasa 3 hari 3 malam saya berdoa. Lalu 2 hari atau beberapa hari kemudian, itu tandanya itu ikan cekalang waktu sore. Semua di pantai kami itu, semua ikan cekalang datang di pantai kami lalu mati semua. Jadi sepertinya mereka datang antar mayat. Lalu saya tanya, Tuhan maksudnya apa? Suara dibilang, kalian itu nanti seperti ini, kematiannya seperti ini. Wah, itu saya langsung ngomong, kasih tahu sama orang tua masyarakat bahwa kita ini nggak perlu ini. Kita hanya berdoa kalau kasih karunia Tuhan. Karena saya udah diberitahu kita akan mati seperti ini. Ikan yang kalian makan itulah tandanya bahwa kita nanti mati seperti itu. Dan mereka mulai ketakutan. Mereka mulai menangis dan sebagainya. Terus-menerus mereka menangis. Saya terus menguatkan, saya berdoa. Saya memimpin anak muda, saya bilang tidak perlu takut karena waktu itu ada satu tetangga kami yang mereka udah bakar kampung orang Nasrani dan kapal Hong Kong itu mereka ambil. Mereka ambil lalu dia janjikan dia datang bahwa beberapa hari kemudian saya akan bawa sembahku buat kalian, ya. Dan orang tua-tua karena memang posisi kami waktu itu tidak ada jalan keluar, laut darat dikuasai oleh jihad. Kami sepertinya hidup di dalam genggaman, tidak ada kesempatan lagi. Mau berjalan kemana, beli BBM juga nggak bisa karena memang semua jihad dikuasai laut. Bos standby kita diserang. Sebelum kami tiba di pantai, udah lihat jihad turun dari gunung. Mereka berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan waktu itu, puji Tuhan, kami udah koordinasi sebetulnya anak-anak dan perempuan yang usia kami mengungsikan ke kebun. Ya,
tapi nggak tahu gimana sehingga nggak jadi. Dan akhirnya kami kumpulkan di rumah-rumah yang kosong, kami tampungkan. Dan puji Tuhan waktu itu kalau kami taruh di hutan, mati semua. Lalu mereka turun arahnya sebelah gereja sama sekolah itu mereka udah bom, udah bakar dengan bensin. Mereka berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah dibakar gereja, udah dibom. Dan waktu itu saya lihat peperangan itu kebanyakan banyak pakai senjata. Ada jihad yang pakainya di luar putih, tapi di dalamnya pakai loreng. Jadi ada anggota yang ujung tombaknya di situ. Ya waktu itu kami kan jumlahnya sedikit. Waktu itu serangan itu, waduh, mungkin perkiraan sekitar 10 ribuan. Lalu kami tuh kalau di jumlah semua itu sekitar 2 ribuan. Dan jumlah perang itu mungkin tidak sampai 1000. Ya, mungkin 800-an. Kami menghadap dengan jihad begitu banyak serangan laut darat. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan kembali lanjutan cerita si bapak ini yang kelihatan sudah mulai ngawur ya. Karena di sini urutan ceritanya memang tidak nyambung kalau kita simak dengan baik dan sangat kacau ya. Dan juga sudah bercampur dengan keyakinan dia ingin meyakinkan bahwa Tuhan di dalam keyakinan mereka itu adalah yang benar, karena dia setiap kali berdoa langsung dijawab oleh Tuhan katanya. Dan satu lagi yang cukup menarik perhatian di sini adalah ini cerita si bapak ini bisa juga dibilang berbahaya, karena tadi ada dia mengatakan bahwa pasukan jihad itu di luar berpakaian putih dan di dalam berpakaian loreng. Nah, ini tentu akan menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya. Jadi seakan-akan ini tidak saja memfitnah Islam tetapi juga memfitnah aparat ya, yang ikut campur atau membela salah satu pihak di dalam kerusuhan tersebut. Kemudian si bapak ini juga dalam menjelaskan katanya perperangan yang mungkin ada 10.000 dan dari pihaknya ada 2.000, cuma yang ikut dalam perang hanya sekitar 800. Nah, dari sini informasinya sudah sangat kacau dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, karena kita ketahui secara data nasional korban akibat kerusuhan di Maluku tersebut itu diperkirakan hanya sekitar 5.000 orang ya. Sementara si bapak ini mengatakan sampai 10.000. Nah, disinilah mulai nampak suatu kebohongan si bapak ini. Jadi apakah benar si bapak ini terlibat di dalam situasi tersebut, atau ini hanyalah cerita yang dibuat untuk melancarkan akal bulusnya ya. Oke, kita lanjut. Waktu saya lihat itu papa tua saya, karena waktu ditembak sama Basoka itu, dia punya muka ini udah penuh dengan darah, lalu dia coba ke air masing, dia coba cuci. Waduh, saya lihat itu, lalu kapal kapalnya dari laut itu dikasih maju, lalu mereka pakai peda, mereka potong kepalanya langsung tenggelam. Itu papa tua saya bilang, waduh, kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, lalu saya panggil anak muda standby kita jaga, karena memang ada kampung besar dan kampung kecil. Ya, kampung kecil itu kita kumpul semua anak muda. Waktu itu orang tua-tua yang namanya pakai ilmu dan sebagainya udah nggak ada roh ketakutan. Sampai minta maaf waktu itu saya sempat mengeluarkan makian, karena kenapa? Saya sebelum kerusuhan aja mereka udah tunjukkan, wah sedikit kalau mereka mabuk bahwa saya hebat, tapi ternyata waktu penyerangan mereka udah nggak ada, ketakutan. Cuma saya yang pimpin anak muda yang di sekitar situ, yang di kampung kami itu, di kampung kecil kan ada kampung besar. Saya yang pimpin. Waktu itu sebelum kerusuhan itu saya udah standby. Sepertinya Tuhan udah beri hikmat, saya pakai badan saya itu udah lapis dengan gardus ya sama gabus. Lalu di luar itu saya pakai karet. Karetnya itu ada baju penyelam.
Ya, semacam itu, ada baju penyelam. Jadi, waktu itu kami berhadapan dengan jihad itu, karena waktu panah mereka itu kami punya panah, larinya ke atas, tapi mereka punya itu memang karena mereka pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami, ya saya nggak tahu teman-teman saya, tapi saya pakai dalam nama Yesus. Karena waktu saya perang, saya pakai Alkitab kecil, saya taruh di ini, di bawah sini, di bawah puru ini, saya ikat pakai ini. Ya, jadi saya berdoa, Tuhan tolong. Bapak Ibu, panah-panah begitu banyak kena di badan saya, teman saya kira itu saya udah mati. Dan mereka panah, saya lihat, saya cuma main belok, saya punya muka sama ini, wajahnya nggak kenal. Lalu semakin hari semakin dekat itu jihad, karena memang kalau pakai peda kan mesti injang kaki baru kita potong. Saya lihat jihad semakin dekat. Wah, saya rencananya udah mau potong, tapi peda saya kan tumpul. Saya bilang, waduh, nggak mungkin. Lalu dia coba, karena memang jihad banyak dari kiri kanan. Dia legonya bom itu, dia buang bom ke depan kami. Saya bilang, mundur. Kita mundur, jaraknya sekitar 10 meter. Sekitar berapa detik? Ya, 5 detik baru saya suruh teman-teman maju. Maju karena saya tahu bom itu tidak meledak, saya ambil bom, saya taruh di tas. Teman-teman saya pada kabur semua karena mereka takut, wah kita mati. Kenapa kamu taruh bom di tas? Saya bilang bom ini kan udah nggak jadi, saya udah cabut sumbunya, udah copot sumbunya karena saya lebih tahu ini. Aduh, ngakak-ngakak kita jadinya mendengarkan cerita si bapak ini ya, dari dongeng yang disampaikannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang sakti ya, dengan mempercayai Yesus. Kemudian dengan modal Bibel yang diselipkan di balik baju. Jadi dia tidak mempan dengan anak panah. Kemudian yang anehnya di sini, dia mengambil bom kemudian menyimpannya ke dalam tas dan mengaku bahwa bom tersebut sudah dicabut kabel-kabelnya. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, dia memakai bom main-mainan di dalam cerita, atau yang kemungkinan kedua, bom tersebut jangan-jangan dia memang adalah dia sendiri yang teroris ya, yang ahli membuat bom sehingga paham bagaimana untuk mematikan sebuah bom. Nah, kalau kita pikir yang namanya orang awam, sudah pasti tidak akan bisa ya, atau tahu dan mengerti bagaimana cara untuk mematikan atau memutuskan kabel-kabel yang tersambung di dalam perangkat bom yang sudah dirakit tersebut. Nah, ini suatu kejanggalan dan menjadi tanda tanya bagi kita semua dengan apa yang diceritakan oleh si bapak ini. Oke, kita lanjut lagi. Dan ada tiang-tiang jembatan. Dan saya lihat ada satu ibu, ya suaminya itu dia udah berenang. Saya tanya, kok mana istri? Istri saya udah dibunuh sama jihad. Saya ingin menolong tapi nggak bisa. Lalu saya lihat dari jauh, itu istrinya udah dipotong kepala, cuma anaknya dia yang lagi bayi itu dia lagi menyusui. Dia nggak tahu mamanya udah mati. Dan saya kasih tahu bahwa ini ada anak kecil yang masih hidup. Saya tahu. Dan terus mereka menyerang sirang pakai bensin di ujung kampung itu yang tinggal menyeberang ke rumah kami itu. Saya lihat banyak perempuan dan lansia sama anak kecil. Mereka coba berenang ke saya dan saya suruh berenang dan saya coba selamatkan. Saya ditembak pakai senjata dan pakai panah. Saya coba berteriak dalam nama Yesus, semua nggak kenal. Saya coba selamatkan itu oma sama anak yang ada 2 cucu, satunya sekitar umur 2 tahun dan satunya 3 tahun. Omanya udah lompat duluan, dia berenang, dia pegangan di tiang itu. Lalu cucunya yang satu dia langsung peluk oma itu. Lalu yang satu lagi datang dan saya lihat
Jihad itu keluar pakai panikang babi, mereka tikam oma itu, oma tenggelam, dan dua cucu ini berteriak, oma tolong. Berteriak mereka, oma tolong, omanya udah tenggelam, mereka berpegangan di tiang. Saya lihat jihad ambil batu yang gede itu mereka lempar kepada kedua anak ini. Waduh, anak ini tenggelam. Saya bilang, ini sadis ya. Apakah mereka tega? Ya, banyak. Dan saya lihat salah satu ipar saya juga dipotong kepalanya itu, ya, kepala ini terbelah. Ya, tinggal mau mati, tapi karena dia di laut, dia takut jihad, dia ambil yang namanya gabusnya kelapa itu, dia tutup kepalanya sampai besok dia masih hidup. Ya, lalu terus-menerus serangan kami bertahan. Saya suruh anak muda bahwa buat pertahanan di sini. Saya ambil istri saya, anak saya, bahkan orang yang udah usia, saya perang, dan sementara perang saya mengungsikan mereka dulu ke hutan. Saya antar dulu ke ini. Jadi saya sementara perang, sementara lagi antar. Yang mana orang udah nggak jalan. Lalu saya temu ada dua ibu yang sementara lagi orang berhadapi dengan perang, mereka lagi berteriak, tolong, mereka berteriak, saya kira apa? Mereka lagi melahirkan anak, dan anak itu sampai sekarang hidup dan dinamakan adalah kerusuhan. Wow, saya bilang ini Tuhan, dan anak ini selamat. Bayangkan ibu lari itu dengan kandungan begitu ini, saya bilang udah. Waktu itu nggak pakai potong, memang gaya binatang. Saya suruh lari aja. Wah, kebetulan waktu mama saya kan disebut adalah bidang kampung. Saya suruh mama saya potong aja. Yang penting selamat, darah begitu mengalir. Saya bilang, oke, lari aja. Saya lindungi. Dan saya suruh buat pertahanan. Terus kita buat pertahanan. Jihad udah serang kampung besar, udah hancur. Tinggal kampung tengah. Kampung tengah itu kita bilang pertahanan. Maksudnya pertahanan apa? Supaya orang-orang ini bisa selamat. Yang tadi mereka dari kampung besar bisa berenang, bisa selamat. Jadi kami bertahan di situ. Saya sambil antar dulu mereka, selamatkan dulu. Ya, terus pertahanan semakin hari semakin berjalan sampai jam 5. Jam 5 itu saya lihat jihad itu udah mulai menguasai sampai ke ujung kampung, dan kami udah di hutan. Kami lari, dan saya lihat dari atas itu, wah ternyata begini caranya berjihad. Berjihad bukan saja ini, tapi mereka mengambil barang-barang yang berharga, mereka ambil. Bodi-bodi perahu yang masih bagus mereka ambil. Saya bilang, wah ini gayanya bukan begini caranya perang. Ya, tapi memang kita nggak bisa buat apa-apa. Lari ke hutan. Lalu yang ada satu om punya anak cewek dipotong juga kepala. Darahnya begitu mengalir. Lalu kita lari karena anak ini terlalu berteriak sakit. Papanya suruh bunuh aja. Kita tanam hidup-hidup. Suruh tanam ini, saya bilang jangan om. Ini masih bisa selamatkan. Masih anugerah kalau Tuhan selamatkan. Dia bilang enggak. Daripada kita dikejar oleh jihad, lebih baik kita tanam aja. Saya bilang jangan om. Jangan, mendingan. Jadi akhirnya om itu nggak tanam sampai lari, dia mengungsi ke Halmahera. Jadi waktu itu lari ke hutan, saya ini biasa tidak tahu tidak tahu manjat kelapa. Akhirnya jadi naik karena istri dengan anak saya kelaparan. Saya lihat, saya balik periksa makanan yang waktu kita masak itu, jihad udah potong semua itu. Lalu saya coba ambil pisang itu, karena waktu itu kami rebus pisang pakai kulit. Wah, sama ketupat. Itu mereka udah buang semua ke sumur. Saya bilang, waduh, karena memang kami kelaparan. Saya balik, waktu itu udah jam 6 itu kita balik. Kita coba selamatkan makanan, karena di hutan tidak ada makanan. Wah, semua, tapi kita dapat di sumur itu ada beberapa yang kita selamatkan. Jadi saya bagi-bagi. Oke, saya bawa di utang, bawa kalian makan aja, ya. Jadi waktu itu kami di hutan, itu namanya tidak mengenal kebunnya siapa. Kami sikat aja karena ini mengenai kelaparan. Dan kita tidak bisa masak pakai kayu bakar. Kalau pakai kayu bakar, asapnya keluar, ketahuan. Karena tiap hari jihad datang. Besok paginya kami turun ke kampung, ya,
termasuk kakak saya dan beberapa orang kami turun, kami bawa golok waktu itu. Ya, saya punya golok memang tumpul. Wah, kalau foto orang itu mungkin enggak. Tapi waktu itu kami turun, kami menghitung mayat-mayat karena saya tahu mayat-mayat di mana yang paling banyak. Kami angkat semua itu mayat, kami tampung di salah satu parigi, ya, atau sumur. Kami kumpulkan, kami hitung mayat itu ada sekitar 100 lebih, hampir 200, ya, dikumpul di situ. Dan waktu itu salah satu om kami, papa tua kami, saya pikir orang semua udah lari. Ternyata dia di atas loteng. Karena rumahnya itu, plafonnya itu hanya papan, dia terbakar. Ini om nggak lari, dan kakinya dia itu sebelahnya udah hangus. Sama papa tua saya, itu badannya udah hangus. Sehingga waktu kami mengungsikan ke ini, ya 2 hari mereka langsung mati. Dan om dari papa saya, papa tua, papa tua dari papa saya itu kena panah-panah di belakang. Waktu itu kami cabut panahnya, besoknya dia langsung meninggal. Saya bilang, udah, nggak masalah kalau meninggal dalam peperangan. Ya, dan mayat begitu banyak kami angkat. Lalu kami udah di hutan, setiap bunyi kapal, bunyi mesin, itu semua udah ketakutan. Udah semua lari ke hutan semua. Jadi kami tidak bisa buat tenda. Ya, kami tidak bisa buat tenda dan udah nggak tahu mana ini anak masih hidup. Lalu ada yang kesasar, mana saya punya istri, mana saya punya anak, mana saya punya papa. Memang karena selamatkan diri aja susah. Ya, jadi dari di hutan itu udah ada yang menangis, mana ibu saya, mana anak saya, mana papa saya. Saya bilang, wah, om saya itu dia menangis, mana istri saya, mana anak saya. Ternyata saya cek itu mayat itu, saya bilang, om nggak usah nangis. Saya lihat om punya istri udah dibunuh lehernya sama anak, udah dibunuh, dan ada salah satu bapak, dia punya keluarganya dibunuh semua habis. Saya bilang, om, pasti Tuhan ganti. Dan ada beberapa anak itu dibawa lari jihad karena saya lihat. Nah, step by step dari cerita si bapak ini secara keseluruhan itu nampak sekali tidak berurutan ya, atau lompat-lompat. Ini bisa menunjukkan bahwa si bapak ini memang tidak pernah sama sekali ikut terlibat di dalam kerusuhan yang dimaksudkannya tersebut. Yang kedua, bisa jadi skenario yang dibuat dia tidak hafal secara keseluruhan, jadi akhirnya cerita yang disampaikan itu tidak komplit, tidak seperti hal orang yang benar-benar terlibat di dalam suatu masalah dalam kerusuhan ya. Nah, yang namanya kerusuhan itu apa saja bisa terjadi ya, apalagi sudah melibatkan begitu banyak orang, maka apapun itu bisa saja menimpa setiap orang. Dan yang yang pasti kesimpulan atau inti dari pembicaraan si bapak ini adalah ada dua sisi yang kita nilai. Yang pertama adalah ketika ada kebaikan, keselamatan atau kemudahan, maka dia akan mengarahkan kepada keyakinannya, yaitu Yesus, karena semua itu adalah kebaikan dari Yesus. Kemudian untuk kebalikannya, karena dia tujuannya di sini adalah untuk memfitnah atau memberikan kesan tidak baik terhadap ajaran Islam, maka setiap kali ada kekerasan, kekejaman atau kebrutalan, bahkan pembunuhan, maka dia menyebut itu adalah jihad. Nah, di sinilah inti dari pembicaraan si bapak ini sebenarnya, yang ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam, yaitu berjihad, itu adalah salah besar dan suatu kekerasan dan kekejaman menurut pendapat orang ini. Dan sebenarnya video si bapak ini sangatlah panjang ya,
Cuma saya rasa cukup sampai di sini kita dengarkan, dan kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi inti dari cerita yang disampaikannya di video ini ya. Yang pertama yang perlu kita luruskan adalah tentang fakta sejarah adanya kerusuhan di Maluku pada tahun 1999 tersebut. Bukanlah itu disebabkan konflik agama ya, tetapi itu lebih kepada penerapan demokrasi setelah reformasi tahun 1998, membuat kelompok yang menang di dalam pemilu di daerah menguasai semua jabatan-jabatan ya, kemudian tanpa memperhitungkan keselarasan di dalam masyarakat, dan akibatnya keharmonisan masyarakat terganggu dan kemudian meletup secara terbuka. Nah, kerusuhan yang terjadi pada saat itu di Maluku itu bermula ketika terjadi pertikaian antara salah satu pemuda keturunan Bugis yang beragama Islam ya, dengan pemuda yang berasal dari daerah Mardika yang beragama Kristen. Kemudian pemuda asal Mardika yang berprofesi sebagai supir angkot ini tidak mau memberi uang, walaupun sudah berkali-kali dimintai uang oleh pemuda Bugis yang merupakan preman ya, preman terminal Batu Merah, dan akhirnya terlibat perkelahian yang menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh pemuda asal Mardika yang beragama Kristen ini. Nah, kemudian pemuda preman terminal yang beragama Islam tersebut, yang orang Bugis, mengungkapkan hal ini kepada warga bahwa ia akan ditikam oleh orang Kristen. Maka warga yang tersulut emosi tanpa berpikir panjang ya, tanpa mencari penyelesaian yang baik, kemudian menyerang desa Mardika yang membawa parang, tombak dan senjata tajam lainnya. Bahkan masyarakat membakar ratusan rumah dan membuat satu gereja di Silalai namanya ikut terbakar juga, yang membuat warga-warga di sekitar desa Mardika itu juga ikut menyerang warga Muslim. Nah, akibatnya ratusan orang terluka ya, karena adanya kerusuhan tersebut. Ratusan rumah hancur berantakan, dan fasilitas umum serta gereja juga rusak ya. Nah, kerusuhan ini kemudian merambat dan meluas ke beberapa daerah sampai kota Ambon ya, sehingga daerah Muslim dan daerah Kristen mengalami perpecahan yang sangat parah. Jadi berdasarkan fakta sejarah ya, maka kerusuhan yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 tersebut bukanlah karena masalah konflik antar agama, tetapi diawali dengan masalah politik yang kemudian mengganggu keharmonisan masyarakat, sehingga terjadi pertikaian antara dua orang pemuda ya, yang berlainan keyakinan, namun melibatkan banyak orang karena disulut dengan emosi ya, maka terjadilah perpecahan tersebut. Itu jadi tidak seperti yang disampaikan atau diceritakan oleh si bapak yang tampil di channel Yusuf Manubulu ini, yang seakan-akan itu adalah ulah umat Muslim untuk memaksakan keyakinan terhadap orang berbeda agama. Nah, yang kedua yang perlu kita luruskan berdasarkan cerita si bapak yang sudah kita dengarkan tadi ya, yaitu tentang jihad yang berulang kali disebutkan, dan itu selalu dibarengi setiap ada kekerasan, kekejaman, bahkan sampai pembunuhan. Maka itu
langsung ditujukan ke umat muslim dengan mengatakan itu adalah jihad katanya. Nah, sebenarnya di sini tidak ada dasar sama sekali si bapak ini mengatakan seperti itu, dan bahkan sebaliknya malahan menunjukkan bahwa si bapak dengan majikannya tidak paham tentang arti kata jihad di dalam agama Islam ya. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah asal kata jihad itu adalah jahada atau adjuhdu, itu artinya adalah kerja keras ya. Dan orang yang melakukan kerja keras itu disebut mujtahid atau orang yang melakukan kerja keras. Nah, jihad ini atau mujahid ini itu adalah ketika ada seseorang ingin mempertahankan hak atau mempertahankan kedaulatan suatu negara yang diperangi oleh bangsa asing, maka tentara yang berperang untuk mempertahankan itu disebut juga adalah melakukan jihad ya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah Tuhan tersebut untuk memerangi orang yang tanpa sebab yang jelas kemudian diperangi. Itu tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang menunjukkan seperti itu ya. Kemudian juga baginda Nabi pun tidak pernah memerangi orang yang tanpa sebab. Kalaupun ada perperangan pada zaman Nabi Muhammad itu tidak lebih karena mempertahankan diri ya. Karena orang yang diperang itu adalah orang-orang yang memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang kafir, dan kafir itu menurut Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kafir menurut manusia, karena yang berhak mengatakan orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata kafir ini pun seringkali disalahartikan atau salah dipahami oleh umat Kristen, karena mereka merasa tidak nyaman dengan kata kafir ini. Dan sebenarnya kata kafir ini sulit untuk didefinisikan karena ini adalah kata sifat atau adjektif ya. Dan kafir itu sebenarnya cukup luas pengertiannya atau maknanya cukup banyak, bahwa bisa juga seperti contoh iblis. Iblis adalah makhluk yang pertama kali dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu penyebabnya adalah iblis ini adalah makhluk yang paling sombong ya, karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, jadi kesombongan seseorang itu juga bisa dikatakan sebagai kafir ya. Kemudian kata jihad ini di dalam Al-Quran memang ada ya, ada sebanyak 33 kali disebutkan, terdapat dalam 28 ayat dalam 15 surat. Dan yang jihad yang besar itu adalah pada surah Al-Furqan ayat ke-52 ya, yang berbunyi fala tuti'il kafirina wajahid hum bihi jihadan kabira. Nah, jadi jihad ini di dalam Islam ada dua, ada jihad zahir, ada jihad batin. Nah, yang dimaksudkan Al-Quran di sini adalah jihad batin, yaitu jihad melawan diri sendiri. Artinya di sini kita harus bisa melawan terutama hawa nafsu kita, karena itu adalah musuh terbesar di dalam diri manusia ya. Jadi salah kaprah sekali apabila orang-orang non-muslim ini mengartikan jihad itu adalah perperangan atau memaksakan kehendak kepada orang lain maka harus diperangi. Ini adalah suatu kekeliruan dan fitnahan yang tidak berdasar sama sekali ya. Karena perperangan itu berlaku apabila hak kita yang diserang terlebih dahulu, maka kita wajib mempertahankan diri. Maka tidak mau tentu harus berperang mempertahankan diri, bukan menyerang orang terlebih dahulu tanpa ada sebab musababnya.
Nah, jadi terjawab sudah tuduhan atau fitnahan dari si bapak ini serta majikannya terhadap ajaran Islam, dan saya kira ini bisa menambah pengetahuan dan membuka mata kita terhadap umat Kristen ini, karena dengan berbagai cara mereka mencoba untuk merusak akidah umat Islam ya. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.